Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya menghindari membuat video-video politik karena saya lebih konsentrasi kepada persoalan hukum. Tapi tidak apalah, karena yang namanya ilmu semakin disebarkan itu semakin baik ya. Kemudian ilmu itu kalau ditularkan itu, kalau kemudian dipakai dan membawa kebaikan, itu juga amal jariah bagi saya. Jadi hari ini paslon dari masing-masing pendukung capres-cawapres kan sudah berbondong-bondong ke Komisi Pemilihan Umum, dimulai dari kelompoknya Anies sama Gus Imin atau Cak Imin, kemudian disusul Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dan terakhir adalah Prabowo dengan Gibran. Nah, saya dua pemilu itu mendukung Prabowo dengan uang pribadi ya. Yang terakhir malah seru, saya dilaporkan di salah satu Polda, tapi saya juga tidak pernah minta bantuan Prabowo, apalagi dibantu Prabowo. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengkritisi terutama adalah skenario Pilpres 2024 ini ya. Yang saya kritik terus terang pendukungnya Anies Baswedan. Saya melihat tim hukum Anies Baswedan ini seperti tim hukum Anies ini sudah presiden. Mestinya cara berpikir, paradigma, kemudian strategi dan tampilannya juga harus dirubah. Jangan seolah-olah sudah menjadikan Anies ini presiden ya. Anies ini belum presiden, masih calon presiden. Bahkan di awal-awal mendengar namanya saja dicalonkan Nasdem, sudah muncul beberapa manuver politik, misalkan KPK memanggil, kemudian kasus-kasus APBD DKI dibongkar, termasuk yang terakhir kontroversi Stadion Jakarta International Stadium ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kritik. Kalau Anda baca, sebenarnya siapa pemenang Pilpres 2024 sudah bisa ditebak. Kenapa? Ngototnya Gibran untuk dicawapreskan ini sudah sebuah sinyal ya. Orang mau mengatakan apapun, faktanya sudah terjadi. Bahkan yang namanya Mahkamah Konstitusi yang selama ini dianggap sebagai mahkamah tertinggi yang paling bagus ya, di antara pengadilan-pengadilan yang lain, satu-satunya pengadilan konstitusi yang masih bagus, tetapi juga kehilangan kredibilitas ketika memutus 3 permohonan yang sama-sama usia 40 ya. Tetapi yang terakhir ini yang tidak punya legal standing, karena sebenarnya seseorang menggugat ke Komisi Pemilihan Umum itu harus atas dasar satu, hak konstitusionalnya terganggu. Kalau hak konstitusional terganggu itu berarti dia ini sebenarnya mau nyapres atau mau nyawapres. Nah, pemohon-pemohon sebelumnya itu mereka memang menjabat gitu loh ya, pengen nyawapres dan pengen nyapres. Tetapi yang ini pemohonnya sama sekali tidak punya legal standing sebagai pejabat. Jadi sangat lucu, meskipun saya meyakini karena di eranya Jokowi ini tidak ada yang tidak mustahil ya. Jadi mereka berlindung bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final and binding. Artinya pertama dan terakhir, jadi tidak ada banding, tidak ada kasasi, PK dan seterusnya. Benar. Tetapi sebenarnya jenis-jenis putusan itu sama. Putusan itu sifatnya deklaratoir. Kalau itu sengketa, itu putusan itu harus perkara itu harus bunyinya adalah putusan ya. Kalau perkara itu volunteer hanya satu, itu penetapan. Nah, kalau di pengadilan umum banyak putusan itu yang tidak bisa dijalankan karena sengketa, tapi bunyinya pernyataan deklaratoir. Nah, terhadap Mahkamah Konstitusi harusnya dikritisi. Sayangnya tadi yang saya bilang, tim hukumnya Anies Baswedan, saya kenal itu hampir semuanya ya. Saya kenal itu kawan-kawan saya waktu saya masih aktif ya. Sekarang kan sudah jarang beracara ya. Saya melihat mereka ini sudah memposisikan Anies itu seperti presiden. Salah bro. You itu mestinya bersikap sebagaimana LSM,
Jadi tim hukumnya ini kalau ada kecurangan di MK sikapinya bagaimana? Gugat itu Komisi Pemilihan Umum, kemana gugatnya? Gugatnya bisa ke TUN, bisa ke Mahkamah Agung. Kenapa? Karena peraturan yang dibuat KPU itu peraturan di bawah undang-undang. Dan KPU pun ketika membuat peraturan harus berkonsultasi kepada DPR. Jadi ini peluang untuk menggugat ke KPU kalau mereka didaftarkan tadi, bahwa putusan itu tidak bisa dijalankan karena pemohonnya tidak punya legal standing dan hakimnya juga memutus melebihi dari yang diminta. Karena Mahkamah Konstitusi itu tidak berhak membuat undang-undang. Nah ini dia bikin undang-undang baru 40 tahun atau sebelumnya pernah menjabat wali kota atau wakil wali kota, gubernur atau wakil gubernur. Jelas itu bukan putusan konstitusional. Kenapa saya bilang bagaimana mungkin kita mensikapi itu sebagai sebuah kebenaran? Kalau salah satu hakim agung saja bingung atas pembeloan putusan. Jadi melalui channel ini saya berharap pendukungnya Pak Anies Baswedan itu jangan ternina bobo seolah-olah Pak Anies sudah presiden. Anda yakin? Anda harus kuasai dulu. Ya, data perolehan suara terbesar pasangan Prabowo saat itu ada di Jawa Barat. Ya, Prabowo itu memenangkan 16.077.446 suara. Saat itu Jokowi 10.750.568. Nah, di Jatim dan Jabar perolehan suara Prabowo dan Sandiaga itu jeblok. Di Jatim itu misalnya pasangan Jokowi Ma'ruf itu mendapat 16.231.668 suara atau 65,74%. Nah, sementara Prabowo Sandi itu hanya memperoleh 8.441.247 atau 34,21%. Di Jateng lebih jeblok lagi, selisihnya sangat jauh. Pasangan Jokowi Ma'ruf mendapat 16,8 juta, Prabowo Sandi hanya 4,9. Jadi kalau hiruk pikuknya hanya pada di luar Jawa dapat sekian ketika deklarasi didukung banyak orang, saya tidak menafikan suara di luar Jawa, tetapi kalian harus kuasai dulu. Di Jawa ini di Indonesia ini pendulang suaranya itu di Jawa, ya, di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, karena disitulah penduduknya paling banyak dan mungkin ditambah dengan DKI. Jadi buatlah tokoh-tokoh baru. Dulu kenapa di Solo muncul Mega Bintang? Cari cara-cara seperti itu. Kalau Anda hanya menggunakan pengacara salon yang dekat dengan pejabat, ya percuma. Pak Anies ini belum presiden. Pak Anies ini jegalannya paling banyak. Dan saya melihat skenario ini nanti yang terjadi adalah pertempuran 3 kontestasi. Satu yang diusung PDIP dan beberapa partai pendukung lain seperti Ganjar Mahfud itu tersingkir itu, ya. Kemudian Prabowo dan Gibran dia akan leading, begitu juga dengan pasangan Anies Baswedan dan Gus Imin atau Caimin. Jadi nanti yang akan melanjutkan di putaran kedua hanya tinggal mereka berdua. Tetapi Anda lihat hubungan kultural, hubungan sejarah, ikatan primordial. Kalau putaran kedua nanti yang muncul adalah Anies Gus Imin atau Caimin dengan pasangan Prabowo Gibran, jelas orang-orang di PDIP pasti mendukung Prabowo Gibran. Itu yang tidak kalian pelajari. Oleh karena itu melalui channel ini saya meminta Anda menggugat KPU. Kemana KPU-nya? Ke Peradilan Tata Usaha Negara, ya. Kalau nanti mereka menerbitkan peraturan baru itu kalian gugat ke Mahkamah Agung. Karena KPU itu lembaga negara. Dia penyelenggara pemilu. Jadi jangan kalian ini sibuk deklarasi sana sini, mengklaim menang. Ini sama. Saya mengikuti hiruk pikuk dari 2014, 2019 ya sama. Menang di bawah tetapi tidak menang di dalam aturan hukum. Maka Anda harus cari pengacara yang bukan pengacara salon. Cari tokoh-tokoh seperti Mudrik Sang itu. Beliau sekarang sudah sepuh, ya. Tapi cari tokoh-tokoh yang seperti itu yang bisa bisa menjadi kanalisasi suara-suara orang PDI yang kecewa kepada Ganjar maupun
Jokowi. Dan kalian tidak menciptakan itu. Kalian sudah memposisikan Pak Anies Baswedan dan Gus Imin ini seolah-olah sudah terpilih. Itu keliru terbesarnya. Jadi kuasai suara di 3 Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur plus DKI, dan carilah pengacara-pengacara yang tipenya pejuang. Kalau Anda tidak mencari pengacara pejuang yang bergaya grassroots, yang mampu mengantisipasi, ya percuma. Kalau Anda hanya mencari pengacara yang kenal dengan pejabat, ini tipe-tipe yang orang bertarungnya kalau sudah jadi bertarungnya di KPU percuma. KPK saja bisa dilikuidasi, Mahkamah Konstitusi juga bisa membuat putusan kontroversi, apalagi cuman KPU. Faktual itu ya, faktual. Saya selaku pendukung Prabowo di 2 pemilu ya. Jadi ini masih sebuah niat baik saya ya, sebuah keinginan saya supaya ada perubahan. Kalau ada perubahan, gaya kalian, style kalian sebagai tim hukumnya Anies ya jangan seperti pengacara perusahaan, tapi bergayalah pengacara LSM yang banyak membuat manuver sehingga orang mengerti, oh ini oligarki harus dilawan, isu itu harus dimunculkan. Sayangnya itu tidak pernah ada ya. Banyak itu teman-temannya Anies itu seperti rekan saya Refli Harun dan sebagainya, itu kan bisa bikin ikon-ikon baru yang bisa ditokohkan. Sekali lagi, jangan terlena bubuk dan jangan berpikir Anies itu sudah jadi presiden. Anies itu masih capres. Dan kalau benar nanti Gibran itu masuk, sudah pasti pemenangnya hanya Prabowo Gibran dan Anies Baswedan. Dan di putaran kedua, saya yakin pendukung Ganjar Mahfud MD ini akan lari mendukung Prabowo Gibran, tidak mungkin mendukung Anies Baswedan, kecuali Anda menciptakan figur-figur kayak Mega Bintang di masanya itu. Dan ini sebenarnya momentumnya sama begitu loh. Sayang kalian tidak menciptakan itu. Kalian berpositioning seolah-olah Anies ini sudah presiden. Itu kesalahan yang menurut saya harus kalian perbaiki dan masih ada kesempatan. Jadi angkatlah isu oligarki itu tidak bagus, negara kerajaan itu nggak baik, pemilu dengan segala atribut kenegaraan tapi dengan cara-cara jahat atau cara-cara curang itu tidak baik. Dan itulah yang peran-peran advokat atau tim hukum yang paham betul dunia grassroots, bukan tim hukum yang seolah-olah sudah berada di istana. Sekian, semoga yang kecil ini membawa manfaat. Kalaupun Anda tidak setuju, boleh-boleh saja. Saya setuju dengan saya boleh, saya setuju dengan pendapatnya si A juga boleh, begitupun Anda juga dengan statement ini. Tapi sekali lagi, perjuangannya tidak mudah. Anies belum presiden. Jadi tim hukumnya jangan memposisikan Anies sudah presiden. Karena kalau seperti itu, Anda tidak akan beda dengan pilpres sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah orang merdeka, berpikir merdeka, dan hidup di negara yang merdeka.